Halo anak-anak, sebelum kita mulai belajar, buka kolom deskripsi di bawah video ini. Semua yang akan saya terangkan hari ini sudah tercatat lengkap di sana, jadi kalian bisa menyimak sambil baca ya. Siap? Yuk kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap belajar hari ini ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu lokasi tempat tinggal, kondisi wilayah Indonesia, dan cara memahami lokasi melalui peta. Kalian mungkin tidak sadar, tetapi setiap hari kita menggunakan informasi lokasi dalam banyak hal, mulai dari mencari jalan ke sekolah, melihat cuaca, hingga membagikan lokasi ke teman lewat HP. Memahami lokasi di sekitar kita? Pertama-tama, kalian pasti pernah mendengar istilah lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu seperti alamat tetap di peta, menggunakan koordinat lintang dan bujur. Misalnya, Indonesia berada di 6 derajat LU 11 derajat LS, dan 95 derajat BT, 141 derajat BT. Lokasi ini tidak bisa berubah. 6 derajat LU berarti 6 derajat lintang utara, yaitu wilayah Indonesia paling utara terletak 6 derajat di atas garis khatulistiwa. 11 derajat LS berarti 11 derajat lintang selatan, yaitu wilayah Indonesia paling selatan terletak 11 derajat di bawah garis khatulistiwa. 95 derajat BT berarti 95 derajat bujur timur, yaitu wilayah Indonesia paling barat terletak 95 derajat di sebelah timur garis meridian Greenwich. 141 derajat BT berarti 141 derajat bujur timur, yaitu wilayah Indonesia paling timur terletak 141 derajat di sebelah timur garis meridian Greenwich. Sedangkan lokasi relatif lebih fleksibel. Misalnya, Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta di antara benua Asia dan Australia. Nah, ini bisa membantu kita memahami letak suatu daerah berdasarkan lingkungan sekitarnya. Coba kalian pikirkan, rumah kalian itu letaknya di mana, dan di sekitarnya ada apa saja. Hal itu sudah termasuk mengenal lokasi relatif. Nah, ini bisa kita latih dengan kegiatan praktek, seperti mencari posisi rumah dan sekolah menggunakan aplikasi GPS Essentials atau Google Maps. Kalian bisa cari koordinatnya, dan kita isi tabelnya bersama-sama nanti. Menjelajahi kondisi wilayah Indonesia. Sekarang, kita bahas tentang kondisi wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, punya lebih dari 17.000 pulau area, dan terbentang sangat luas dari barat sampai timur. Karena letaknya yang strategis, di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, hujan dan kemarau. Kita juga terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Itu sebabnya kalau kalian punya teman di Papua, jam belajarnya bisa berbeda 1 atau 2 jam lebih awal dari kita di Jawa. Karena berada di kawasan cincin api dunia, Ring of Fire, kita punya banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa. Tapi jangan khawatir, itu juga membawa manfaat, seperti tanah yang subur dan kekayaan alam yang luar biasa. Belajar dari peta. Nah, untuk memahami semua itu dengan lebih mudah, kita bisa menggunakan peta. Peta adalah alat bantu luar biasa yang menampilkan gambar permukaan bumi dengan skala tertentu. Di peta, kita bisa melihat judul, arah mata angin, dan skala, simbol dan legenda untuk membaca makna gambar, warna-warna yang menunjukkan tinggi rendah permukaan atau kedalaman laut. Misalnya, warna hijau di peta menunjukkan dataran rendah, sedangkan warna biru tua menunjukkan laut dalam. Saat kalian membuat denah dari rumah ke sekolah, kalian sedang belajar membaca dan menggambar peta versi kecil. Ini sangat bermanfaat dalam kehidupan nyata, misalnya saat kita tersesat, kirim share log ke orang tua, atau sekadar mencari rute tercepat di Google Maps. Latihan kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, sebagai latihan, coba kalian buat denah perjalanan dari rumah ke sekolah, habitat sertakan arah mata angin dan simbol-simbol penting. Pelajari cara membagikan lokasi di aplikasi WhatsApp atau lainnya, lalu diskusikan manfaatnya. Misalnya, dengan share log kita bisa ketemu teman di tempat ramai tanpa bingung. Kita juga akan bahas soal perhitungan skala. Misalnya, jarak kota Medan ke Siantar adalah 180 km, dan jarak di peta 90 cm. Maka skala peta adalah 1:200.000. Ini berguna saat kita merencanakan perjalanan atau mengukur wilayah dalam peta. Sebelum pelajaran hari ini selesai, apa yang dapat disimpulkan? Jadi anak-anak, semua yang kita pelajari hari ini, lokasi, peta, cuaca, iklim, dan kondisi geografis, bukan cuma untuk ujian, tapi untuk memahami dunia di sekitar kita. Mulai sekarang, yuk kita biasakan memperhatikan lokasi saat melihat berita, membaca peta saat bepergian, dan memahami alam tempat kita tinggal agar bisa menghargai dan menjaganya.
Terima kasih atas perhatian kalian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tetap semangat belajar. Sampai jumpa.